Berikut ini adalah tutorial untuk memberikan nilai ujian tugas akhir oleh pembimbing maupun penguji tugas akhir kepada mahasiswa yang telah melaksanakan sidang tugas akhir. Untuk dapat memberikan nilai, kita akan login menggunakan akun dari masing-masing dosen program studi. Kemudian melakukan login. Selanjutnya, setelah login, dosen dapat memilih menu tugas akhir yang mana nama-nama yang muncul pada akun tersebut adalah nama-nama mahasiswa yang menjadi bimbingan tugas akhir. Berikutnya, untuk memberikan nilai pada waktu selesai sidang tugas akhir, dosen dapat mengklik menu yang ada di sebelah kanan layar seperti ini, kemudian memilih fitur sidang pada baris ketiga. Nah, pada menu sidang tugas akhir ini, nama-nama yang muncul adalah nama-nama mahasiswa yang menjadi bimbingan dan yang menjadi mahasiswa yang diuji pada tugas akhir. Untuk dapat memberikan nilai, dosen dapat mengklik detail pada aksi. Sebagai contoh, saya akan memberikan nilai pada mahasiswa atas nama Muhammad Haris Saputra. Kita tinggal klik detail. Selanjutnya akan muncul informasi berkaitan dengan mahasiswa atas nama Haris Saputra tersebut. Pada bagian paling bawah ini terdapat tombol berikan rekomendasi bebas revisi, yang mana rekomendasi ini diberikan pada saat mahasiswa tersebut telah menyelesaikan revisi sidang tugas akhir. Berikutnya, untuk memberikan nilai sidang tugas akhir, kita tinggal mengklik menu yang ada di sebelahnya ini, maka akan muncul form seperti pada layar, di mana pada form ini terdapat komponen penilaian dengan masing-masing kriterianya. Pada masing-masing kriteria penilaian tersebut telah diberikan bobot. Jadi, dosen hanya tinggal mengisikan nilai pada kolom nilai seperti yang ditunjukkan oleh kursor pada layar. Dosen hanya tinggal mengisikan nilai sesuai dengan kriteria-kriterianya tersebut. Dan sistem secara otomatis akan menghitung nilai dari masing-masing kriteria dan kemudian akan ditotalkan menjadi nilai akhir yang kemudian langsung dikonversikan apakah memperoleh indeks nilai A, B, dan seterusnya. Pada bagian ini, dosen juga dapat memberikan catatan revisi kepada mahasiswa tersebut. Apabila selama proses sidang ada beberapa catatan yang perlu ditambahkan, dosen hanya tinggal menuliskan catatan revisi pada bagian ini. Jika ada dokumen-dokumen yang perlu diupload sebagai bahan revisi mahasiswa tersebut, dosen dapat mengklik pada bagian dokumen revisi ini untuk dapat memilih dokumen mana yang akan diupload sebagai bahan revisi mahasiswa. Setelah semua nilai diisi dan catatan revisi telah diberikan, selanjutnya dosen mengklik simpan. Maka secara otomatis nilai tersebut akan masuk ke dalam sistem dan catatan revisi tersebut akan dapat dilihat oleh mahasiswa yang bersangkutan. Ini jika kita sebagai pembimbing kedua, penguji 1 dan penguji kedua.
akan berbeda ketika kita menjadi pembimbing pertama. Karena pada pembimbing pertama akan ada tambahan. Sebagai contoh, di sini saya membuka untuk mahasiswa atas nama Dina Indriastuti. Kebetulan saya sebagai pembimbing pertama. Nah, jika dosen itu sebagai pembimbing pertama akan ada tambahan, yaitu form rekapitulasi nilai dan form berita acara tugas akhir. Pada form rekapitulasi nilai ini akan terdapat rekap nilai dari setiap dosen pembimbing dan penguji mahasiswa tersebut. Jadi tadi nilai yang udah kita inputkan akan muncul pada halaman pembimbing pertama, sehingga pembimbing pertama dapat melihat rekapan nilai dari mahasiswa tersebut. Terlihat pada layar ya. Nah, untuk rekap nilai ini dosen pembimbing 1 tidak perlu melakukan apa-apa. Jadi ini hanya sekedar untuk melihat rekapitulasi nilai akhir dari mahasiswa tersebut. Berikutnya, pada saat selesai sidang, dosen pembimbing 1 dapat membacakan berita acara tugas akhir yang ada pada kolom di sebelahnya ini. Nah, berikut ini adalah berita acara sidang tugas akhir mahasiswa. Nah, di sini akan terlihat nilai akhir dari si mahasiswa tersebut, serta dapat memilih apakah mahasiswa tersebut dinyatakan lulus penuh, lulus bersyarat, atau tidak lulus. Nah, seperti ini. Jadi ini akan muncul pada halaman mahasiswa. Selesai sidang, mahasiswa dapat langsung membuka SIMADU untuk melihat hasilnya seperti ini. Namun berita acara ini dapat juga dibacakan pada waktu selesai sidang. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi untuk pembimbing 2, Jadi untuk pembimbing 2, penguji 1 dan penguji 2 hanya tinggal mengisikan nilai sidang tugas akhir. Sedangkan untuk pembimbing pertama ada tambahan rekapitulasi nilai dan berita acara tugas akhir. Nah, baiklah, sekian video tutorial bagaimana cara mengisikan nilai sidang tugas akhir untuk mahasiswa dari pembimbing 1, pembimbing 2, penguji 1, dan penguji 2. Sekian, terima kasih.